adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Ya, benar sekali. Anak-anak Tuhan Yesus semuanya harus luar biasa. Harus sehat, harus kuat, dan juga harus semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita bertemu kembali di ibadah online kita pada hari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 untuk anak-anak sekolah minggu dan juga remaja GKPS Pancur Batu. Adapun tema kita hari ini adalah supaya anak mendapat. Mendapat apa ya adik-adik? Ya, mendapat hikmat dan juga kepandaian. Agar anak-anak Tuhan Yesus bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sukses nanti di masa depan, dan juga anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Benar sekali. Jadi hari ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kakak mau ingatkan supaya adik-adik sediakan dulu Alkitabnya, sediakan uang persembahannya, duduk yang manis, jangan lari-lari, supaya nanti kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Setuju kan adik-adik? Semangat dong menjawabnya. Setuju kan adik-adik? Iya. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan membuka dengan lagu pujian kita, yakni Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Adik-adik tahu semua lagunya kan? Oke lah, kita akan bernyanyi lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami anak sekolah minggu dan remaja pagi hari ini kami boleh beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, lagu berikutnya kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Namun sebelumnya kakak mau undang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita mau menyanyikan lagu ini penuh dengan semangat dan juga sukacita. Adik-adik tahu semua lagunya kan? Ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekarang kita mendengarkan hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Atau bahasa Semalungun, lang malo subutan goran ni nebata, anggolang tiba jujur ni. Aihona uhum ni do magira sagala nama hapungkon goran ni. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau kebaktian sekolah minggu dan remaja GKPS Pancur Batu. Kiranya tuntun ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan, kami bersyukur juga masih bisa kami beribadah online. Begitu juga ya Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi ini segera berlalu di permukaan bumi ini. Supaya bisa kami beribadah di gereja dan bisa kami masuk sekolah. Tuhan, kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu dan pengurus. Berikan mereka kesehatan dan kesabaran untuk mengajari kami tentang firman-Mu. Begitu juga orang tua kami, beri kesehatan dimanapun mereka berada. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya bukakan pintu hati kami, supaya kami bisa menerima
firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ingin mengingatkan kembali supaya adik-adik mengambil Alkitabnya, duduk yang manis, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik nantinya yang disampaikan oleh kakak kita. Jadi kakak mau adik-adik kembali duduk tenang, kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita fokus agar Roh Kudus mengajari hati kita, pikiran kita mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita duduk yang benar dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Allah karena kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Inilah kami anak-anak sekolah minggu dan remaja. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang berkenan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semakin dimampukan untuk memperlakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Roh Kudus mula berkarya di dalam hati dan pikiran kami, dan juga hamba-Mu yang hendak memberitakan firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Inilah kami yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kabulkan doa kami. Amin. Nats khotbah kita pada minggu ini diambil dari buku Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 52. Bisa nanti anak-anak kami baca di rumah masing-masing. Karena cerita Alkitab yang dalam nas ini, firman Tuhan ini, nanti semuanya akan tergambarkan, terbacakan di dalam cerita Alkitab yang akan kita saksikan nanti.
Inti tema dari firman Tuhan pada minggu ini adalah Yesus berada di bait Allah dan Yesus yang selalu ingin belajar dan tetap bertumbuh di dalam belajar. Anak-anak, pasti ada yang ulang tahun pada minggu ini. Senang kan kalau kita merayakan hari ulang tahun kita? Apalagi bapak mama belikan kue tar yang besar, enak, wah. Ditambah lagi, dipotong mama lagi, ayam dimasak dengan masakan Simalungun, diserahkan sama kita. Waduh, lengkap semua senangnya di hari ulang tahun kita. Selamat ulang tahun, panjang umur bagi anak-anak kami yang berulang tahun minggu ini. Pada firman Tuhan juga minggu ini, Yesus berulang tahun ke-12. Dia sudah berusia 12 tahun. Lalu Yesus sudah merasa tumbuh, semakin besar. Dia ingin ikut ke Yerusalem merayakan Paskah bersama-sama dengan orang tua bapak mamanya, dengan saudara-saudaranya yang lain dan teman-temannya untuk pergi ke rumah Bapa. Betapa senangnya Yesus pada saat itu karena dia selalu rindu untuk belajar di rumah bait Allah Bapa. Mari kita anak-anak, kita saksikan cerita Alkitab tentang Yesus, perjalanannya pada usia 12 tahun. Apa yang dilakukannya? Dengan dia bertumbuh di dalam usia 12 tahun, kita saksikan dalam cerita Alkitab ini. Suatu hari, Yesus dan keluarga bersama rombongan menempuh perjalanan yang sangat jauh, yaitu mereka menuju bait Allah, yaitu di Yerusalem. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat jauh yang ditempuhi oleh Yesus. Dan setibanya di kota Yerusalem, dia sangat bahagia berada di bait Allah. Anak-anak, setelah beberapa hari berada di kota besar, sekarang saatnya untuk pulang ke rumah. Maria dan Yusuf memulai perjalanan panjang pulang ke rumah. Mereka berjalan dan berjalan. Maria dan Yusuf tidak melihat Yesus seharian pada saat itu. Tapi mereka berpikir Yesus sedang bermain bersama teman-temannya, bersama saudara-saudara di belakang atau di barisan belakang. Karena mereka pulang bersama-sama dengan banyak rombongan lainnya. Ya, mungkin saja hal ini juga pernah kejadian kepada anak-anak saat bersama dengan keluarga. Dan biasanya anak-anak senang bercakap-cakap bermain bersama dengan temannya. Ketika semua orang beristirahat pada malam hari, Maria dan Yusuf mulai mencari Yesus. Maria dan Yusuf bertanya kepada orang-orang pada saat itu, "Apakah kalian melihat Yesus?" Lalu jawab mereka, "Tidak." Lalu Maria dan Yusuf menanyakan kepada teman-teman Yesus, "Apakah kalian sudah melihat Yesus?" "Oh, tidak." Mereka tidak dapat menemukan Yesus pada saat itu, anak-anak. Mereka berbalik dan berjalan kembali ke kota besar. Yusuf dan Maria sepakat untuk kembali ke kota. Lalu mereka menanyakan kepada banyak orang di sana, "Apakah kalian sudah melihat Yesus?" "Oh, tidak." Lalu kemudian Yusuf dan Maria bertanya lagi, "Apakah kalian melihat anak saya yang bernama Yesus?" "Oh, tidak." Jawab mereka. Selama 3 hari, Maria dan Yusuf mencari-cari Yesus. Dan ternyata Yusuf dan Maria pergi ke bait Allah, dan di sanalah mereka menemukan Yesus. Yusuf dan Maria
tidak percaya kepada apa yang mereka lihat. Ternyata anggap Yesus sangat bijaksana, sangat pintar. Yesus mengetahui banyak sekali tentang Allah dan firman Allah. Maria dan Yusuf pada saat itu sudah sangat lelah. Mereka sangat kepayahan mencari Yesus. Maria berkata kepada Yesus, "Anakku, mengapa kamu melakukan hal ini kepada kami? Ayahmu dan saya sudah mencari-cari kamu kemana-mana, dan kami sangat bingung karena kami tidak dapat menemukanmu." Lalu jawab Yesus kepada ayah dan ibunya, "Kenapa ayah dan ibu mencari saya? Tidakkah ayah ibu tahu bahwa saya harus berada di rumah Bapa saya?" Yesus mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan untuk Allah, anak-anak. Maria dan Yusuf tidak mengerti. Setelah itu, Maria dan Yusuf membawa Yesus pulang. Maria memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Yesus bertumbuh dewasa, dia menjadi semakin bijaksana dan bertumbuh. Dari cerita Alkitab tadi, kita simpulkan bahwa Yesus adalah orang yang taat kepada orang tuanya, yang patuh pada orang tuanya. Dan Yesus adalah orang yang disukai oleh Allah, disukai oleh orang-orang yang mengenal Dia, teman-temannya. Apa yang patut kita pelajarkan dari firman Tuhan untuk anak-anak kami? Jadilah anak yang selalu ingin tumbuh di dalam belajar dan belajar, tumbuh di dalam rajin di dalam bait Allah, datang ke gereja, itulah bait Allah. Dan di dalam belajar di dalam firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita mau belajar tentang firman Tuhan, maka Allah akan suka kepada anak-anak kami. Terlebih lagi orang tuamu, bapak mamamu akan suka kepada kalian anak-anak kami. Dan jadilah tetap belajar menjadi yang lebih baik. Yesus juga ingin belajar dengan usianya bertambah. Dia ingin belajar menjadi lebih baik, menjadi anak Allah Bapa. Kita juga anak-anak kami harus selalu berkemauan ingin belajar dan belajar menjadi lebih baik dan lebih baik. Baik untuk disukai oleh bapak dan mama kita, menjadi anak-anak yang saat bermain, berkumpul dengan teman-teman yang lain, menjadi orang yang disukai dan dirindukan kehadiran kita. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan kepada anak-anak kami sebagai anak-anak yang harus tumbuh di dalam bait Allah, di dalam firman Allah, dan yang harus mau belajar dan belajar di dalam kebaikan dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan. Jadilah anak yang tumbuh di dalam firman Tuhan. Jadilah anak yang selalu rindu datang ke gereja. Dan jadilah anak yang selalu mau belajar menjadi lebih baik dan lebih baik hari lepas hari. Terima kasih Roh Kudus membenarkan, mengajari anak-anak kami untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang telah sampai kepada anak-anak kami dan kami semua. Berkatilah dan Roh Kudus mula yang mengajar, membimbing, sehingga kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dan ajari kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk memperlakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jadi, persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua, jangan ada yang menyimpan atau menguranginya ya adik-adik. Itu tidak boleh. Karena itu sama saja dengan berbohong. Jadi Tuhan tidak suka dengan anak yang berbohong. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu
Ijon adom hubuan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Ijon adom hubuan Tuhan, galangan niuhun adom bineremu. Sadia hargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado pineremu. Jaluma Tuhan, say jaluma Tuhan. Di sini ku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau berikan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas ibadah kami yang telah kami persembahkan kepadamu. Jadilah ini Bapa persembahan yang harum keharibaanmu, sehingga menjadi saluran berkat bagi kami hari lepas hari dalam minggu ini. Kami angkat doa permohonan kami Bapa untuk anak-anak kami yang masih masa tumbuh kembang, anak-anak kami yang masih masa belajar dan masa bermain. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang tetap menjagai mereka, melindungi dan mengajari mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tetap mau belajar, anak-anak yang tetap bertumbuh dan berkembang di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Bapa kami berharap anak-anak kami menjadi anak-anak yang Tuhan sukai dan yang dapat menyenangkan hati orang tua dan juga teman-temannya. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tambahkan panjang umur dan kesehatan. Mudahkan pintu berkat-Mu. Kasihanilah Bapa. Cukupkanlah kebutuhan keluarga lepas keluarga. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan, guru-guru sekolah minggu pada hari ini. Tambahkan berkat-Mu, tambahkan panjang umur, dan mudahkan pintu berkat-Mu bagi seluruh pelayan guru-guru sekolah minggu pada minggu ini. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Kami juga berharap kepada-Mu Tuhan. Segala sesuatu dalam rencana kami, biarlah Tuhan yang berkarya untuk segala sesuatunya. Kami berdoa mohon ampun akan salah dosa kami, agar kami tetap layak dan berkenan menjadi anak dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus hasomane, O Yesus hasomane hanami haganuk, pasada uhur nami ase torang ganuk, sing boila kahonon nami salakana torsa, dop ham hasoman nami torang age uja. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia anaknya Yesus Kristus, kasih anugerah Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin.
Selamat hari Minggu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. H-A-P-P